Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mengerjakan lanjutan dari soal Firma Solok Indah, di mana di video kali ini kita akan menjurnal yang berkaitan dengan kas. Ada voucher kas kecil, ada pengeluaran kas, dan ada penerimaan kas. Kita mulai dari tanggal 9 ini yaitu voucher kas kecil. Untuk pencatatan voucher kas kecil ini akan kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Maka kita buka jurnal kas kecilnya. Tanggalnya adalah tanggal 9. Lalu eviden number-nya kita ambil dari sini. Lalu ini adalah kas kecil untuk pengeluaran percetakan, di mana ini adalah pembayaran biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi. Maka kita masukkan ke dalam akun, berarti akun promosi atau iklan, yaitu advertising expense. Kita cari. Ini dia ya, advertising expense. Kita tulis nomor akunnya. Lalu angkanya. Angkanya adalah 750.000. Kita tulis di sini. Oke, udah selesai. Jadi kalau untuk pencatatan voucher kas kecil pada Firma Solok Indah, kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Debitnya menggunakan advertising expense karena adalah pembiayaan biaya cetak spanduk dan brosur untuk promosi, yaitu advertising expense debit, dan kreditnya adalah petty cash. Ini menggunakan metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Sekarang kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya ini adalah bukti kas keluar, di mana untuk pembayaran rekening listrik, air, dan telepon. Ini kita akan catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita tulis tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 10. Lalu eviden number-nya kita ambil yang dari sini. 05. Lalu deskripsinya kita buat, karena di sini dibayarkan kepada Bank Mandiri, boleh deskripsinya Bank Mandiri. Atau saya buat misalnya pembayaran listrik juga nggak masalah, karena deskripsi. Oke ya, pembayaran rekening air, listrik, dan telepon bulan Desember. Oke, karena pembayaran rekening listrik, air, telepon bulan Desember, maka akunnya adalah bebannya, berarti electricity, water, and telephone expense. Oke. Angkanya sebesar 2.750.000. Jadi untuk pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan Desember, kita catat ke dalam akun beban listrik, air, dan telepon. Dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Lalu dokumen berikutnya. Berikutnya masih bukti kas keluar, artinya masih di dalam cash payment journal. Kita lihat tanggalnya tanggal 10. Nomornya adalah 06. Ini adalah pembayaran PPh pasal 21 atas gaji bulan November ya. Ini bulan November.
Ya, berarti kita buat ini namanya deskripsinya mungkin boleh juga pembayaran PPh boleh, Bank Mandiri boleh. Kita buat misalnya pembayaran PPh November misalnya. Akunnya kita lihat ya di neraca saldo awal. Pembayarannya adalah 1.950.000. Kita pakai akun apa? Kita lihat di neraca saldo awal. 1.950.000. Yang ini ya, income tax payable. Ini dia, income tax payable. Ini yang waktu di akhir bulan November sudah dicatat. Jadi kita pakai akun ini. Nah, tulis nomor akunnya. Senilai 1.950.000. Oke, sudah selesai. Jadi, untuk bukti kas keluar pembayaran PPh pasal 21, kita menggunakan akun income tax payable, di mana debitnya adalah sebesar 1.950.000 dan kreditnya adalah cash in bank 1.950.000. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Masih tentang bukti kas keluar. Nah, di sini adalah bukti kas keluar di mana ini adalah piutang karyawan. Ya, dibayarkan kepada Bayu Hendrawan. Jadi keterangannya ada dua tanggalnya tanggal 11. Jadi masih di cash payment ya. Nomornya 07. Oke, keterangannya saya buat misalnya Bayu Hendrawan atau piutang karyawan juga boleh. Akunnya adalah, kita lihat nama akunnya. Ini piutang karyawan ya, berarti kita lihat akunnya berarti other receivable. Ya, menggunakan akun other receivable ya. Senilai 3 juta. Jadi debitnya other receivable 3 juta dan kreditnya cash in banknya adalah 3 juta. Oke, sudah selesai untuk bukti kas keluar untuk pembayaran kepada Bayu Hendrawan untuk piutang karyawan kepada Bayu Hendrawan menggunakan akun other receivable. Selanjutnya adalah bukti kas masuk. Nah, kalau bukti kas masuk ini akan kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ini bukti kas masuk dari PT Sikli, di mana untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 3 Desember. Ini terminnya adalah 2/10 per 30. Oke, kita akan catat. Berarti di cash receipt journal. Pertama tanggalnya, ini tanggal 12. Oke, nomornya kita ambil dari sini 06. Berarti deskripsinya adalah PT Sikli. Oke, cash in bank yang kita terima adalah 174.851.600. Kita masuk di cash in bank-nya. Nah, ini untuk pelunasan piutang tanggal 3 Desember. Kita lihat di tanggal 3 Desember, kita bisa lihat di kartu piutangnya. Kita cari. Nah, ini dia yang tanggal 3, berarti yang ini. Ya. Oke. Karena dia adalah pelunasan tanggal 3 dan dilunasi tanggal 12 Desember, berarti dia masih dapat diskon sebesar 2% karena terminnya adalah 2/10 N per 30. Oke, kita menggunakan akun sama, yaitu sales discount.
Nah, berarti piutang dikali 2%. Oke, coba kita jumlahkan. Sama ya, 178.420.000. Karena ada kalimat account receivable di jurnal ini, maka kita harus memindahkan ke dalam kartu piutang. Ini dia tanggal 12. Cash receipt journal. Oke, senilai. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil aja angkanya ini. Salin. Maka debit ketemu kredit habis 0. Oke, sudah selesai. Jadi kalau untuk bukti kas masuk ini, pelunasan piutang tanggal 3 Desember, karena tanggal 3 dilunasi tanggal 12, maka masih mendapatkan diskon 2%. Sesuai dengan terminnya 2/10 N/30. Jadi cash in bank-nya sesuai dengan yang ada di bukti kas masuk, lalu diskonnya adalah 2% dikali dengan piutang. Dan angka piutang ini dipindahkan ke kartu piutang. Kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen bukti kas keluar. Berarti kita pindah lagi ke cash payment journal. Kita lihat tanggalnya, tanggal 12. Oke ya, 12. Nomornya 08. Ini dibayarkan kepada PT Riken, berarti keterangannya adalah PT Riken. Oke. Ini pelunasan utang dagang, berarti kita bayar kepada PT Riken untuk melunasi utang dagang yang pernah terjadi atas pembelian kredit. Kita pernah melakukan pembelian kredit di tanggal 3 Desember. Nah, karena tanggal 3 Desember, pastinya kita dapat diskon dong, karena kita bayar tanggal 12, kita belinya tanggal 3. Dapat diskon nanti 2%. Ini uang yang kita keluarkan, ini kita pindahkan ke dalam kolom cash in bank. Ini dia cash in bank ya, kita pindahkan. Nah, untuk piutangnya kita lihat di kartu hutang tanggal 3. PT Riken ini dia tanggal 3 yang utangnya 159.183.360 rupiah. Nah, oke. Karena dapat diskon, maka kita ke akun purchase diskon. Oke. Ini akunnya. Nilainya adalah 2% kali utang kita. Nah, seperti ini. Jadi baru kita jumlahin. Oke ya. Jadi untuk bukti kas keluar ini kita catat di cash payment journal dan mendapatkan diskon 2% ke akun purchase diskon. Lalu karena kita ada kaitannya dengan account payable nih yang ini, kita akan catat juga di kartu hutang. Kita tulis tanggal 12, berarti cash payment journal. Kita lihat nilainya dari cash payment journal yang ini. Seperti ini. Oke, berarti saldonya kredit. Ketemu dengan debit, kita kurangin. Oke, sudah lunas. Berarti kita sudah tidak punya hutang lagi di PT Riken. Berarti kita sudah selesai. Selanjutnya, kita lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu bukti kas masuk. Di mana bukti kas masuk itu kita masukkan ke dalam cash receipt journal. Kita buat tanggalnya dulu, tanggal 13. Lalu nomornya
nomor 7 ya. Lalu deskripsinya adalah PT Sejahtera. Oke, ini ada PT Sejahtera. Oke, ini bukti kas masuk atas pelunasan piutang untuk penjualan kredit tanggal 4. Di mana uang yang kita terima adalah 243.089.000. Jadi kalau misalnya tanggal 4 transaksinya kita lunasi tanggal 13, maka masih mendapatkan diskon 2%. Oke, kita catat dulu uang cash in bank-nya ini. Kita masukin ke cash in bank. Kolom cash in bank. Lalu piutangnya kita lihat di kartu piutang. Kita lihat PT Sejahtera. Ini dia ya. Yang tanggal 4, yang ini 248.050.000 rupiah. Oke, berarti karena bayarnya tanggal 13, untuk lunasi tanggal 4 masih dapat diskon 2%. Jadi dapat diskon karena terminnya adalah 2/10 N30. Jadi kalau bayarnya dalam waktu 10 hari dapat diskon 2%. Oke, berarti sama dengan 2% kali piutang. Oke, sudah. Jadi kalikan piutangnya. Kalau udah, angka piutang ini kita pindahkan ke kartu piutang. Kita buat di sini tanggal 13 cash receipt journal. Senilai yang ini, yang kredit ini ya yang dipindahkan. Oke. Jadi saldo debit ketemu kredit dikurangin. Jadi kita sudah mencatatnya di kartu piutang. Jadi PT Sejahtera sudah tidak punya hutang lagi kepada kita. Hutang PT Sejahtera sudah lunas. Jadi untuk transaksi bukti kas masuk PT Sejahtera ini kita catat ke dalam cash receipt journal dan mendapatkan diskon kita salin ke kolom sales diskon sebesar 2% kali piutang. Demikian video kita kali ini terkait dengan kas. Ada tadi tentang voucher kas kecil, ada tentang penerimaan kas, dan ada juga tentang pengeluaran kas. Ada tentang pembayaran listrik tadi, ada pembayaran PPh November, dan piutang karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.